Oke, Fat. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Sebelumnya kan Hmm, aku nih fresh graduate baru hmm, banget lulus hmm, Agustus kemarin. hmm, Udah kerja, hmm. tapi aku masih PKWT, masih kontrak. Oke. Jadi sebelumnya aku tuh udah mau ganti tempat kerja lah, karena aku merasa sejauh ini Hmm, aku belum dapat apa uh, kurang evolve lah karirnya, kurang itu. Jadi sebenarnya hmm, menurut Bapak tuh kalau misalnya sebagai fresh graduate yang harus dilakuin apa sih gitu kan? Karena hmm, kan ternyata fresh graduate nyari kerja juga gak gampang ya. hmm. Apa yang Jadi kamu apa rasain? aja sih? Apa yang kamu rasain sejauh ini berdasarkan journey-mu sendiri? Uh, ada beberapa yang aku udah sebelum pekerjaan ini ada yang aku apply. Dia Hmm. tuh apa ya? Di bidang Uh, tertentu kah gitu? Hmm, iya, jadi nggak banyak yang balik ke aku gitu lah. Maksudnya belum ada ke tahap selanjutnya gitu, jarang banget. Jadi kayak aku ngerasa apa apa yang salah sama CV aku atau apakah pengalaman aku kurang gitu kan. Karena selama ini kayak oh, aku sudah magang, aku ikut organisasi kampus juga gitu. Ternyata masih sulit juga gitu. Jadi sebenarnya apa apa mungkin caranya aku tuh salah gitu dalam apply pekerjaan atau gimana, karena bener-bener masih awam banget hmm. gitu. Oke, menarik ya. Yang mau aku bahas barusan udah ada poin yang kamu sebut yaitu cara. Oke, aku Hmm. nanya dulu sama kamu. Biasanya Hmm. kamu kalau apply kerja itu tiap hari nggak? Weekend, weekdays, Uh, pagi, siang, sore, malam. paling weekday sih, soalnya kalau weekend yang aku suka juga lah sosial media, terutama Hmm, platform hmm, TikTok ya. hmm, Jadi kalau bisa menghindari weekend gitu. Jadi para HR juga atau hunters itu lebih aktif tuh weekdays kan. Jadi mostly aku aktifnya di weekdays aja. Jadi kalau weekend tuh aku paling cuman cari-cari. Ya aku cuman lihat-lihat aja. Jadi nggak apply saat weekend gitu. hmm. Oke. Terus apa lagi yang kamu pelajari lagi? Yang berdasarkan Uh, mungkin kamu udah riset di luar. Oke, berarti kamu cuma weekdays doang ya? Karena iya, dasarnya adalah kamu udah nonton suatu konten bilang bahwa jangan di weekend gitu ya. iya. Oke, terus apa Soal lagi? Terus soal terkait LinkedIn juga banyak Hmm, masih belum tahu improve LinkedIn tuh kayak gimana, cara hmm, cara bersosial media di LinkedIn tuh masih bingung kayak gimana, kayak gitu sih. hmm, Soalnya kan itu lingkungan aku juga, maksudnya hmm, lingkungan kampus aku tuh masih jarang yang untuk hmm, aware sama LinkedIn gitu kan. Jadinya baru tahu LinkedIn tuh bener-bener di semester akhir dan itu masih dasar banget, jadi belum yang ya paling cuma isi profile cuma kayak gitu aja. Selebihnya tuh gimana attract si HR atau hunter lainnya tuh masih belum tahu, masih nggak ngerti hmm. Oke, gitu. menarik banget ya kayak gitu. Ini aku Hmm. jelasin satu-satu dulu, tapi aku rada loncat. Pada saat kamu Hmm. nonton eh, konten atau suatu hal yang akhirnya menyarankan bahwa udah ngirim lamaran, diusahakan di weekdays aja, jangan weekend. Itu benar. Hmm. Tapi kalau Hmm. akhirnya secara praktek kamu Hmm. menghindari weekend, kamu Hmm. rugi gitu. Ah. Kenapa kok kamu rugi? Gitu ya. Kenapa Ah. kok kamu rugi? Dan ini banyak yang bikin kesalahan. Aku sengaja tulis di sini, aku share screen pakai akun LinkedIn-ku. Iya, Udah muncul ya. iya sudah. Banyak lowongan pekerjaan itu akan ada. Ini share screen ini pakai akunku LinkedIn. Aku tulis di sini, dibutuhkan. Biasanya kan lowongan pekerjaan kan ada tulisannya dibutuhkan gitu ya. Ah, ah, ah. Terus cari bagian postingan. Cari tanggalnya 24 jam terakhir gitu. Oh. Contoh aja ini buat sekilas, buat iklan. Kenapa? Ini artinya adalah aku mencari kata dibutuhkan sebagai Ah. bentuk postingan dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Berarti dari kemarin malam minggu Hmm. sampai sekarang. Jadi ketahuan ya guys. Buat teman-teman nonton sampai Oh. sekarang berarti kan ini adalah hari Minggu aku main LinkedIn gitu kan.
sorry, kita bikin recording ini gitu. Hmm. Kenapa aku pakai kata dibutuhkan? Karena kadang kata dibutuhkan itu muncul di postingan lowongan pekerjaan. Aku Hmm. scroll-scroll. Ini beliau nih, beliau tuh recruiter. Ada recruiter 11 jam yang lalu, which is masih hari Minggu, Hmm. posting loker Hmm. gitu. Ini ada lagi nggak yang lain? Nih ada lagi dibutuhkan sekian orang, posting loker. Scroll aja terus gitu. Nih dibutuhkan lagi, posting loker lagi. Ada beliau lagi, Bu Ami. Beliau posting posting loker gitu. Tanggalnya kapan? Nih, 32 menit yang lalu. Ini masih hari Minggu gitu. Kenapa kok aku kepengen ngomong ini? Sekarang aku nanya gitu. Bagi teman-teman yang mempercaya bahwa di hari Minggu ngapain ngelamar kerja? Lah itu ngapain rekruter posting loker? Jangan pernah mengartikan bahwa posting loker itu cuma boleh di hari kerja aja dan jam kerja aja. Ini kesalahan yang fatal yang sering diajarin sama orang-orang, mohon maaf, yang kontennya setengah-setengah atau sebenarnya tuh maksudnya bener, tapi karena mohon maaf lagi konten pendek, Hmm. kita sebagai pemirsanya salah tangkap gitu. Hmm. Jadi seolah-olah terkesannya, oh berarti ngirim lamaran wajib di hari kerja aja, di jam kerja aja. Itu jelas salah fatal. Kenapa? Karena lowongan pekerjaan itu setiap hari ada. Paham nggak? Kayak gitu. Paham. Misalkan ada yang bilang, misalkan lanjutnya gini, tapi ini kan strategi, betul gitu. Cuman balik lagi, pada saat kamu bahkan nonton kontenku juga di channelku ya, jangan serta-merta langsung dipercaya juga gitu. Jadi dianalisis lagi, ngapain ya? Kok dilarang gitu kan? Ini buat edukasi. Pertanyaanmu bagus banget, bisa untuk belajar banyak orang. Bahwa kalimat utuhnya itu adalah mengirimkan lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Hmm. Artinya, ya, bukan cuma boleh di jam kerja dan hari kerja, di luar jam itu dan di hari kerja, nggak usah, bukan itu. Artinya adalah kalau di hari kerja dan jam kerja, itu intensitasmu tinggi. Gitu. Ya, kalau di luar jam kerja, ya sesuaikan misalkan balik balik ngantor after office gitu kan atau weekend sambil kamu sibuk sama your family gitu-gitu. Tapi disesuaikan. Nah, banyak yang menyalahartikan gitu dan bahkan aku pernah menemukan konten cuman aku lupa ya gitu. Nggak cuma satu dua, mungkin dia copy paste dari mana, ada echo gitu ya, ada distorsi informasi yang akhirnya menyatakan bahwa jangan pernah ya ngirim lamaran di luar hari kerja dan jam kerja ya. Apalagi nanti takutnya tenggelam tuh lokernya, apa lamarannya nggak dibaca sama recruiter bla bla bla. Pertanyaanku, nggak dibaca sama recruiter karena recruiter buka emailnya atau buka ininya cuma di hari kerja. Lah ini barusan aku tunjukin loh. Itu recruiter ngapain? Hmm. Itu hari Minggu loh. Kalau ini kita bikin zoomnya nggak hari ini, hari kemarin itu jauh lebih banyak lagi gitu. Hmm. Nah gitu. Dulu awal mulanya kenapa kalimat ini muncul adalah konteksnya adalah ini strategi untuk mengirimkan lamaran via email. Kalau via Hmm. email, biar email itu optimal, silahkan kirimkan di hari kerja dan jam kerja saja. Kayak gitu. Ada yang menyarankan itu. Itu aku masih sedikit oke lah setuju. Kan boleh ya opini terus aku boleh setuju atau enggak kan terserah ya subjektif banget kan. Aku itu setuju karena mengoptimalkan email ya kan. Karena memang jam kerjanya teman-teman rekruter itu di hari kerja dan jam kerja gitu loh, Fat. Paham ya? Kayak gitu. Cuman tapi akhirnya kalau dibikin konten dengan bahasa penyampaian, jangan ngirim lamaran. Harusnya ada lanjutannya via email atau tidak disarankan mengirimkan lamaran via email di luar jam kerja ya, gitu. Ah itu aku bener. Tapi kalau jangan ngirim lamaran di luar, ya jelas salah dong. Akhirnya berbondong-bondong tuh orang, nggak cuma satu dua, itu ribuan mungkin, puluhan ribu kali yang akhirnya jadi takut ngirim lamaran di luar hari kerja dan jam kerja. Nah sekarang lihat nih contoh ya. Hari ini hari Minggu, kamu lagi nyari kerja. Tadi pakai caraku, salah satu caraku tadi itu adalah satu dari 5 cara nemuin loker di LinkedIn. Nanti kamu aku kasih lihat di sesi detail cara nyari loker di LinkedIn.
Hari Minggu siang, kamu lagi buka LinkedIn. Ada rekruter, beliau posting lowongan pekerjaan di timelinenya. Loker itu kamu banget lah, sesuai yang kamu pengen, sesuai keahlianmu. Nah, kalau kamu masih percaya dengan itu, akhirnya kenapa? Aku ngirim lamaran jangan sekarang, kan ini hari Minggu. Besok aja Senin pagi-pagi gitu. Ya keburu, iya kan gitu. Iya Iya. nggak? Terus yang kedua, kenapa kok harus di hari kerja? Iya Kak, karena biasanya tuh rekruter buka emailnya tuh cuma di hari kerja dan jam kerja. Loh justru kayak yang barusan tuh, kamu lihat ada yang 8 menit yang lalu kan. Kalau beliau barusan ngirim loker ke LinkedIn, artinya kan ada kemungkinannya lebih tinggi kalau beliau tuh masih di depan laptop, masih buka LinkedIn-nya gitu loh. Itu ngapain ditunda besok, kemungkinan beliau mungkin masih otak-atik nih di depan laptop. Jarang kan ada orang buka laptop tabnya cuma satu doang, cuma LinkedIn. Pasti ada email, mungkin ada WhatsApp web dan lain-lain, Telegram gitu-gitu kan. Itu, nah itu loh maksudku gitu. Nah, bukti ini itu adalah salah satu bukti yang bikin semua konten itu salah, nggak tepat ya gitu. Kalau bilang bahwa disarankan ngirim lamaran via email di hari kerja dan jam kerja aja sebagai strategi biar terbaca dan lain-lain, aku masih oke lah setuju. Tapi kalau dilarang itu jelas salah fatal. Karena tadi, apa jaminannya rekruter di luar jam kerja nggak buka email? Nomor dua, banyak ditemukan rekruter posting loker di hari Sabtu atau Minggu, pagi, siang, sore, malam aku nemuin. Gitu. Yang ketiga, di luar sana, banyak teman-teman, khususnya kayak teman-teman yang di padat karya kayak buruh gitu ya, yang beliau-beliau itu mengirimkan lamaran itu tidak di hari kerja, sorry, tidak di jam kerja, dan kadang tidak di hari kerja, kadang habis pulang kerja, pulang baru lamar kerja. Kalau shift 2 ya berarti nanti tengah malam dia baru apply gitu kan, kadang pulang kerja dulu baru apply, terus kadang weekend sambil sibuk sama keluarganya apply. Intinya lolos-lolos aja bisa pindah pabrik gitu gitu. Dan yang kelima adalah pengalamanku pribadi di dua kerjaanku sebelumnya, aku apply-nya tengah malam. Yang satu manajemen trainee lagi, yang satunya bukan gitu. Lolos-lolos aja gitu. Berarti teori tadi belum terbukti gitu. Nah, nanti kalau memang ada yang nggak percaya gitu, silahkan buka LinkedIn kayak tadi gitu. Lah berarti nggak sopan dong kirim lamaran malam hari dan lain-lain. Kalau telepon mungkin iya, kalau email kan nggak keganggu gitu. Tapi kan akhirnya jadi, oh ini apa sih orang kok malam hari ngirim email dan lain-lain. Kita ada di era kerja dimanapun gitu. Tuh kalau kerjaan tuh bener-bener sambil nongkrong, sambil di mana gitu, bener-bener masih standby kerjaan gitu. Nanti coba kerja dulu di startup kayak gimana. Yang kerja tuh bisa sampai di mana-mana dan malam-malam juga masih standby, HP standby ini itu gitu. Belum-belum nanti kalau misalkan kamu kayak di marketplace yang siap-siap tanggal-tanggal cantik 11, 22, 33 gitu-gitu. Itu gimana standby sebelum jam 00 kayak gitu dan lain-lain gitu. Nanti ngerasain itu yang akhirnya aturan-aturan ngirim lamaran di hari kerja dan jam kerja itu udah usang gitu. Apalagi ada job portal. Karena kamu jam segini, ini kan kita malam hari, kita kasih tahu teman-teman yang nonton mungkin nanti ya. Ini malam hari, kita jam segini akses LinkedIn bisa nggak? Bisa kan? Barusan aku buka gitu. Tengah malam kira-kira bisa nggak kita browsing LinkedIn atau browsing Jobstreet? Bisa kan? Bisa diakses kan? Ada lokernya nggak? Ada. Bisa klik apply nggak? Bisa. Lah kenapa nggak dilakuin? Gitu. Aku kasih tahu teman-teman, job portal gitu, itu makin membantah kalimat tadi, makin membantah bahwa ngirim lamaran hanya boleh di hari kerja atau jam kerja. Kenapa? Job portal nggak pakai window waktu. Job portal itu malah mirip pakai yang app ATS itu, pakai sistem perankingan. Jadi pemasang iklan punya kriteria, kemudian CV, eh, masing-masing job seeker punya akun, CV-nya diupload, ngelamar, diekstrak informasinya, dicocokin, diurutin sebagai urutan perankingan gitu. Window-nya pakai perankingan gitu, bener-bener kayak RTS banget ini. Nggak pakai window waktu tadi. Sehingga job portal nggak berlaku kayak ngirim lamaran cukup di hari kerja dan jam kerja. Banyak dari teman-teman yang ada di grup loker juga, iya Kak, aku waktu itu lihat lokernya Sabtu, tapi aku tunggu di hari Senin ternyata linknya udah nggak aktif. Ternyata ada notifnya email sudah kepenuhan, silahkan hubungi ini gitu-gitu. Jadi malah sayang banget menunda, ada bayaran untuk penundaan tadi gitu.
Oke, kesimpulannya adalah mengirimkan lamaran, oke, di hari Hmm. kerja dan jam kerja itu boleh untuk strategi mengirimkan lamaran via email saja. Tapi di luar itu, ya tetap boleh kirimkan lamaran, gitu. Terlebih lewat job portal, terlebih lewat lewat website perusahaan, karena banyak dari mereka menggunakan ATS. ATS nggak berlaku window waktu, yang berlaku adalah perankingan. Daripada nunda gitu. Kenapa? Ngapain nunda? Besok itu mending tenaga dan pikiran besok untuk loker yang besok. Bener gak? Gitu. Hmm. Itu dulu nih. Aku mau ngelurusin itu. Pertanyaanmu belum aku jawab. Coba Hmm. aku tadi dengar itu soalnya ya. Udah ya, biar paham ya. Terus lanjut. Kita sebagai seorang fresh graduate, aku ngerasa ada yang salah karena sejauh ini yang aku cari itu kayak masih belum sesuai. Padahal udah ada pengalaman ini itu, tapi masih belum dapet yang sesuai. Aku curiga, mungkin apa CV-nya yang salah bikin, apa caranya dalam nyari yang salah. Nah, kamu udah nanya dan jawab sendiri loh itu. CV dan dokumen pendukung itu harus memenuhi dua. Satu, benar cara pakainya. Dua, benar cara bikinnya. Kamu harus benar cara bikin CV. Mulai dari tujuannya buat apply apa, kerja, magang, pendidikan gitu ya. Itu. Terus mau dibikin desainnya yang kreatif atau ETS friendly, terus informasi yang ada di dalamnya, elemen-elemennya, info pribadi, summary, pengalaman kerja, pendidikan dan lain-lain, bagaimana cara menuliskannya itu adalah cara bikin. Itu cara bikin tuh harus benar. Cara pakai, cara pakai itu maksudnya adalah kalau kamu udah punya CV, ini kan kamu pakai untuk ngirim lamaran via banyak channel. Kamu harus tahu cara ngirim lamaran via email gimana, cara ngirim lamaran via website gimana, Google Form gimana, Jobstreet gimana, Glints gimana, LinkedIn gimana. Beda. Masing-masing channel cara pakainya beda. Ini baru pembagian berdasarkan channel. Cara pakai yang selanjutnya, misalkan ada yang kamu ngirim CV doang, ada yang CV sama dokumen-dokumen lain, ada yang sama portofolio gitu, ya kan? Itu. Ada yang apa misalkan yang beda-beda lagi. Nah, ngirim lamaran tadi cara pakai adalah rutin tiap hari ngelamar kerja. Jangan hari ini ngelamarnya banyak, besok dikit, besoknya enggak. Hari ini ngelamarnya banyak tapi lewat email semua. Besok ngirimnya lewat macem-macem. Ada yang email, ada yang LinkedIn, ada yang job portal ABC, ada yang website, tapi masing-masing cuma satu, 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 satu. Ya percuma gitu. Oke. Kita akhirnya misalkan ikut bootcamp atau ikut pelatihan apa dan lain-lain. Tapi nggak diupdate infonya di CV gitu gitu ya udah akhirnya cara bikinnya jadi itu cuma masalah cara bikin dan cara pakai. Nah silahkan dicek, ada orang yang cara bikinnya bener cara pakainya kurang gitu. Cara bikinnya udah bener, cara pakai kurang. Ingat ya, contoh aku kasih contoh, misalkan cara pakai di job portal Jobstreet sama LinkedIn gitu. Cara pakai di job portal tuh ya kamu bikin akun yang lengkap, ya kan, jujur lengkap, upload CV-mu, habis itu nyari loker yang dicari kan kayak gitu. Nah, cara Hmm. di job portal ini, kalau kamu aplikasikan di LinkedIn, ya kurang. LinkedIn bukan job portal, LinkedIn itu sosial media, yang kebetulan ada jobnya. Memang ada section itunya. Jadi kalau kamu punya LinkedIn, cara pakainya sama kayak yang di job portal tadi, bikin akun LinkedIn, dilengkapi profilnya, upload CV, terus nyari loker apply-apply. Ya, mesti gak efektif. LinkedIn itu sosial media. Medianya itu ya media nemuin info loker, ya media ngelamar kerja kan lewat LinkedIn bisa easy apply yang tinggal klik gitu kan. Itu kan unsur medianya. Lah unsur sosialnya mana? Connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan itu kan. Ikut sharing di postingan orang, menyampaikan pendapat, ngucapin selamat ulang tahun, ngucapin selamat dapat kerjaan baru gitu-gitu. Reshare sesuatu, repost sesuatu dan itu rutin gitu. Harus imbang antara sosial dan medianya gitu. Nah, ini kan udah jelas beda job portal sama sosmed cara makainya. Nah, ini adalah cara pakai. Kenapa kok akhirnya aku ngomongin ke LinkedIn? LinkedIn itu ibaratnya sekarang tuh kayak sosial media atau platform ini kali ya.
wajib kali bagi job seeker kayak gitu. Oke, dan nggak ada kata telat kok. Misalnya kamu tadi bilang, memang di lingkungan kampusku tuh baru tahu ya nggak masalah gitu. Dulu aku juga sama. Jadi dulu aku tahu LinkedIn juga nggak bakal segede ini. Cuman waktu itu aku pakai LinkedIn cuma buat belajar bahasa Inggris doang. Tapi ternyata sekarang segede ini gitu. Dulu di LinkedIn tuh nggak ada orang posting pakai bahasa Indonesia. Orang Indonesia aku tuh pasti posting pakai bahasa Inggris. Makanya aku kira tuh LinkedIn itu sosmed buat belajar bahasa Inggris gitu. Makanya aku pakai gitu. Tahun awal aku pakai tuh 2010 gitu. Gitu, bener-bener kayak kosong gitu, orang Indonesianya dikit, nggak ada lingkaran hijau, lingkaran open to work hiring itu belum ada kayak Hmm. gitu. LinkedIn Learning masih gratis, oh enak kan gitu, kayak gitu. Itu jadi akhirnya apa, nah kita juga lihat lagi, gini ya, ada orang yang dapat kerja itu gara-gara ngirim lamaran. Kamu lamar, terus abis itu ikuti tahap-tahapnya terus keterima. Tapi ada orang yang dapat kerja bukan karena ngelamar tapi ditawari gitu. Perusahaan lewat recruiter atau usernya langsung mungkin hubungin kamu, terus habis itu ditawari, habis itu ada tes, ada assessment, ternyata kamu sesuai dan akhirnya kamu keterima. Ditawari ini kan ibaratnya perusahaan tahu ada orang sehebat kamu, ada orang kayak kamu dan tahu gimana caranya nge-reach out kamu, mengakses kamu. Dan salah satu kemungkinan kamu akan ditawar itu lewat apa? Ya lewat LinkedIn kan, gitu. Jadi cara pakai sosial media LinkedIn itu lebih dari sekedar tahu cara ngeklik apply, tapi kamu di situ ada branding gitu. Branding itu lewat apa ya tadi? Mulai ngelengkapi postingan, bikin postingan, melengkapi profil, sorry, kayak gitu. Terus komen-komen di sana sini gitu. Dan ini berlaku di sosial media lain gitu. Jangan berpikir misalkan aku punya TikTok cuma buat entertainment. Aku punya YouTube cuma buat ya nonton-nonton santai aja. Aku ada Instagram cuma buat ini itu. No, malah kamu rugi. Padahal semua sosial media itu bisa kamu arahin untuk nge-support kamu dalam nyari kerja gitu. Dan ini udah dibuktikan sama banyak banget orang kayak gitu. Gitu. Apalagi nanti kalau ada pekerjaan-pekerjaan, misalnya kayak ini ada rekrutmen BUMN gini, kan nanti ada social media check gitu. Social media check itu beruntunglah kalian yang aktif di semua sosial media, postingannya jelas. Gimana kalau misalkan nggak ada postingan, kebetulan yang dicari ternyata IG-nya, habis ketemu IG-nya ternyata dikunci, setelah dibuka kunci ternyata isinya cuma following follower nggak ada postingan, kayak gitu. Kamu mau berharap apa? Kalau nggak ada postingan ternyata postingannya jualan, kayak gitu. Malah kita pengen baca kamu tapi isinya malah foto-foto orang lain kayak gitu ibaratnya. Nah, ini hal-hal semacam ini yang harusnya tuh kayak oke, oke gitu. Jadi bisa disiapin dari sekarang kayak gitu. Bahkan kalau mau ngecek tuh tulis nama lengkapmu di Google Search gitu. Nama lengkap yang muncul tuh apa? Lah itu adalah bukti final brandingmu tuh gitu. Ibaratnya paling gampang gitu. Iseng aja ngetik nama lengkapmu di Google keluarnya apa gitu. Nah, itu yang harus kamu perjuangkan. Kamu iseng aja ngetik namaku yang ada di sini. Itu di Google keluarnya apa gitu. Nah, itu usahakan biar bisa semacam itu gitu. Dan itu butuh proses continue gitu. Nggak bisa ibaratnya cuma sekali gitu. Nah, ini yang pengen aku sampaikan gitu ya, bahwa gitu kecurigaanmu terhadap cara bikin atau cara pakai CV dan aku lanjutin mungkin dengan dokumen pendukung sosial media pendukung platform pendukung menurutku itu beralasan juga nanti kita cek di sesi detail gitu kan barangkali ada yang bisa dioptimalkan. Nah sekarang kamu sebagai seorang fresh graduate apa sih yang harus dilakukan dulu gitu kan tadi kan kamu bilang gitu karena udah punya ini itu akhirnya kok kayak masih belum bekerja sebagaimana yang aku pengen gitu balik lagi ke kamu gitu coba dari yang udah aku sampaikan ini sambil dibayangkan gitu ibaratnya yakin belum CV-nya bikinnya udah bener dokumen yang lain udah bener LinkedIn udah dilengkapi dengan benar belum? Aktivitasnya udah ini belum? Sosial medianya udah bener belum? Terus udah rutin belum? Cara pakainya tadi udah tiap hari belum? Itu. Tadi kan udah ada yang kejawab sedikit bahwa weekend juga nggak kamu pakai, padahal loker juga banyak gitu. Kamu ada di grup tadi, tadi pagi dini hari itu aku nge-share ratusan loker kan ya ke grup gitu. Nah itu weekend loh itu hasil weekend, itu hasil Sabtu gitu. Bisa dibayangkan, Sabtu aja bisa sebanyak itu kayak gitu. Jadi paling yang belum optimal tadi gitu ya. Memang pakai pakai probabilitas gitu dari berapa banyak yang aku lamar, akhirnya tuh yang ada respon berapa gitu. Nah, seorang job seeker khususnya fresh graduate yang harus dilakukan adalah perbanyak data. Perbanyak data tuh kamu punya journey aja. Ini loh, aku kalau
aku perbanyak data tuh kayak kalau aku ngirim lamaran via email tuh kayak gini nih hasilnya gitu. Ya kan akhirnya jadi punya banyak data. Ngapain sih aku ngomongin banyak data gitu? Ini loh, kenapa fresh graduate itu harus punya banyak data? Contohnya gini, dalam waktu 1 minggu, aku udah ngirim 1.000 lamaran. Asal aja dulu ya, 1.000 lamaran. Oke, dari 1.000 lamaran, ini yang 400 udah direspon. Yang 600 belum direspon. Oke, dari 400 yang udah direspon, yang 200 bilang Anda tidak cocok. Oke, yang 150 bil ini cuma unduh lamaran, kunjungi profil, view-view ngintip-ngintip doang kayak gitu. Hmm. Oke. Itu termasuk respon loh yang ngintip-ngintip gitu. Terus habis itu yang 50 ini ada undangan ke tahap selanjutnya. Entah psikotes, entah interview gitu. Dari sini kan akhirnya kamu jadi punya data total gitu. Berarti total warna hijau ini 50, total warna kuning cuma intip-intip aja gitu. Itu 150, tapi di sini ada yang nggak respon sama sekali gitu kan gitu. Nah, ini ada warna merah gitu. Ada warna merah itu 200. Yang ini kan. Nah, kamu bikin action plan. Yang ini kamu mau ngapain, yang ini mau diapain, yang ini mau diapain. Terus ini yang nggak respon mau diapain. Ditungguin di chat, cari rekruternya di LinkedIn, di DM, kayak gitu, gitu. Akhirnya jadi action plan kayak gitu. Atau misalkan cara yang kedua, misalkan gitu ya. Misalkan cara yang kedua itu, sorry kalau aku ganti halaman gini muncul nggak? Jadi layar putih nggak di situ? Belum. Belum ya? Kalau Hmm. gini, Oh, udah. misalkan dalam waktu 1 minggu, aku balik lagi, aku ngirim 1.000 lamaran. 1.000 lamaran ini, gitu, 500 via email, paham? Gitu. 200 via LinkedIn, 100 via job portal A, misalkan. 100 job portal B, 100 ini B, ini job portal C. Kayak gitu, misalkan gitu. Nah, dari semuanya ini gitu ya, dari email 500 ini yang berhenti itu 400. Dari lewat LinkedIn yang berhenti itu katakanlah 50. Yang ini yang berhenti itu katakanlah 100 semua gitu, nggak cocok semua. Yang ini 50 misal gitu. Tahu kan di ada angkanya gini. Nanti tuh kamu Iya. terus yang nggak ada respon, misalkan oh ini nggak ada responnya ini 50. Ini nggak ada respon katakanlah 50 juga gitu. Berarti tiga, aku bandingin LinkedIn sama email aja ya misalkan. Yang lanjut ke tahap Hmm. selanjutnya 50, yang lanjut ke tahap selanjutnya berarti 100 gitu. Nanti akhirnya kamu di sini jadi bisa mikir gitu. Kok bisa ya? Kan aku total ngirim email itu 2 kali lipatnya LinkedIn. Bener gak? Kalau kamu mikir misalkan gitu Hmm. ya. Kan ini kayak 2 kali lipatnya gitu. Tapi yang Hmm. lolos malah setengahnya gitu. Lah ini Hmm. dari 400 yang nggak lolos ini gara-gara apa gitu. Bidangnya nggak sesuai, kualifikasinya nggak sesuai, atau sesuai tapi ada info yang nggak aku lampirin, atau infonya nggak kedaluarsa, udah kedaluarsa gitu. Nah ini LinkedIn panggilannya banyak ya dari 200, 100 lolos ke tahap selanjutnya. Wah ini berarti udah bagus. Nanti minggu selanjutnya mungkin porsinya LinkedIn jangan 200 aku naikin. Biar panggilan selanjutnya lebih banyak, paham kan? Kayak gitu. Hmm. Nah ini tuh gunanya punya data tuh ini loh. Kamu tuh bisa ngomong, jadi pada saat kamu ngomong, kayaknya aku curiga sama CV-ku deh. Kamu tuh pede gitu, karena kamu udah intensitasnya tinggi. Aku nggak tahu ya, kamu sejauh ini dalam nyari kerja udah berapa banyak. Aku nggak ngomong harus banyak-banyakan, no. Hmm. Tapi kan kamu kan ada website, ada grup WA aku misalkan. Mungkin kamu ada grup lain gitu kan. Terus ada LinkedIn.
Ada job portal A, job portal B. Ada 5 sumber loker misalkan. Kalau sehari ini dapat bisa ngirim lamaran 2, 2, 2, 2, 2. Kan kamu sehari bisa ngirim 50 lamaran. Nah, aku nanya sama Hmm. kamu, rata-rata sekarang kamu berapa lamaran? Teman-teman di grup loker per hari itu rata-rata 20 sampai 30 per day. Hmm. Rata-ratanya gitu. Kenapa kok banyak sih kak? Kok bisa 30? Lah sekarang bayangin aja tadi website, job portal ABC, LinkedIn. Du 20 30 dibagi 5 cuma 6. Buka job portal A, cari 6 lowongan. Selesai tutup, buka LinkedIn, dapat 6 tutup. Cari ini tutup, tutup sampai terakhir email, tutup, udah selesai. Balik buka LinkedIn lagi, balik buka ini lagi gitu. Jadi kan jadi banyak dan rutin. Nah, akhirnya kalau kayak begini, kamu terus bilang, kayaknya aku curiga, kayaknya ada yang salah sama CV-ku deh. Ya mungkin, kamu mungkin bisa optimis, karena ini kan yang gagal-gagal ada banyak gitu loh. Nah sekarang kalau misalkan 1 minggu, kamu ngirim lamaran, katakanlah 15, ya kan? Yang di sini 2, yang di sini 3, gitu. Ini 5, ini 2, ini 3, gitu. Nggak bisa buat analisis gitu loh. Jumlah yang dikirim baru Hmm. dikit terus kamu tiba-tiba langsung nyalahin, wah ini CV ku pasti ada yang salah. Ya belum tentu, barangkali cara pakainya, salah satu cara pakai itu adalah intensitas itu, gitu ya. Nah fresh graduate itu harus kayak begini gitu, nanti kamu akan punya kesimpulan. Ada loh orang yang kayak ngambil kesimpulannya gini misalkan, kak aku tuh cocoknya pakai CV ATS friendly, karena begitu aku ubah jadi kreatif, loker yang manggil aku tuh, yang ngintip aku tuh berkurang. Itu bisa bener. Ada teman juga yang, kak, aku tuh cocoknya CV kreatif berdasarkan loker yang aku lamar. Kenapa? Karena setelah aku analisis, kak, banyak yang gagal itu yang aku kirim pakai ATS friendly gitu. Tapi begitu aku pakai kreatif, panggilan malah lebih banyak. Terus kesimpulanmu apa? Ya udah, berarti aku lebih perbanyak pemakaian CV kreatif kayak gitu. Itu aku juga percaya. Jadi ada orang yang diubah ATS friendly panggilan malah berkurang, ada orang yang dipindah jadi ATS friendly panggilan meningkat. Nah, orang hal-hal semacam tadi itu kan turunan dari analisis ini sebenarnya gitu. Ya kan? Hmm. Ini 400 ini kesamaannya apa ya gitu. Terus yang hijau ini kesamaannya apa, perbedaannya apa, ini gara-gara apa gitu. Nah, hal-hal semacam ini loh yang harus dimiliki sama seorang seorang fresh graduate gitu. Karena kalau enggak nanti kamu apa ya namanya?